Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit, sahabat-sahabat semua ya, salam ternak, salam ngarit, sahabat-sahabat semua ya, sahabat Bang Ternak, dimanapun sahabat berada, mulai dari sahabat yang ada di Jawa Tengah, Kalimantan, ada juga di Lampung ya, di Madura, ini absen dulu Bang ya, di Jawa Timur, di Pasuruan, terutama bagi sahabat-sahabat semua yang lagi menekuni dunia perkambingan dan perwedusan kawan ya. Nah, oke, seperti biasa sebelum Bang Yo melanjut ke informasi atau berbagi pengalaman ya, tidak lupa untuk sahabat-sahabat semua ya, semoga sahabat Bang Yo Ternak semuanya dimanapun Anda berada diberikan kemudahan, segala urusannya diberikan kelancaran rizkinya kawan ya. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, yang lagi ada kesusahan semoga segera mendapatkan solusi kawan ya. Nah oke, di kesempatan ini Bang J akan berbagi ya informasi seputar tempat pakan yang ideal untuk kambing kawan ya. Oke, seperti apa? Nah sekali lagi ini untuk sahabat-sahabat yang peternak tradisional kawan ya, karena ini juga kandang yud. Ya, jadi tempat pakan seperti apa ya, mohon maaf barusan anak Bang J lagi memanggil ya, minta sangu buat berangkat ngaji ya, semoga jadi anak yang solihah ya untuk anak sahabat-sahabat semua juga ya yang menekuni dunia perkambingan perwedusan, dan ya untuk anak-anak kita semua lah ya. Nah di sini tempat pakannya perlu diketahui ya, untuk sahabat yang kebetulan pakannya menggunakan pakan yang dicacah dan menggunakan pakan jenis ramban seperti Bang J ini, tentu nanti tempat pakannya berbeda kawan ya. Nah tempat pakan yang dicacah biasanya memang nanti cenderung lebih kecil ya, panjang depan belakangnya, maksudnya dari lubang leher kambing di sana ke depan itu akan lebih kecil kalau pakannya yang dicacah, karena memang tidak memerlukan tempat seluas untuk pakan ramban kawan ya, karena biasanya yang dicacah itu mungkin bisa sekitar 40 cm ya, sudah cukup. Mungkin dari sini ke sini tinggal dikasih tutup depannya sudah cukup ya kalau untuk pakan yang dicacah. Tapi kalau untuk yang ramban memang kita perlu lebih luas kawan. Ini kalau untuk perkiraan ya, ini ya, untuk kalau ini untuk perkiraannya kurang lebih panjang milik Bang J, tentu nanti sahabat-sahabat juga bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan untuk ininya panjangnya tergantung dari lokasi luas tidaknya ya kan ya. Ini kurang lebih 90 cm ya, dari ini lubang ke depan ini. Kenapa Bang J bikin agak melebar ke depan ya, ke sininya agak melebar, karena nanti biasanya kalau kita yang menggunakan pakan rambanan, sementara untuk tempat pakannya itu ini hanya kecil kawan ya, tidak panjang ke depan gitu ya, itu pengalaman Bang J itu pakannya sering berjatuhan kawan, sering berjatuhan karena biasanya kambing ketika berebut pakan itu juga saling tarik menarik ya. Bahkan ketika kadang kambing kan misalkan sudah memakan bagian rumput yang ada di atas, kadang kambing itu membolak-balik pakannya, sehingga kalau kita tidak membuat tempat pakan yang luas, itu biasanya juga pakan itu akan mudah tercecer ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua, ini tempat
pakan yang ideal versi Bang Dia. Tentu mungkin versi peternak lain tergantung dari pengalaman ya. Nah, dan ininya kawan ya, posisi sininya yang diperhatikan juga harus lebih tinggi di bagian depan ya. Jadi di sini agak misalkan tangan Bang Dia agak miring ke sini kawan ya, agak miring begini ya. Nah, agak miring ke sini nih. Jadi di sininya yang bagian sini agak tinggi ke atas, sementara yang bagian belakang sini atau yang bagian dekat lubang ini agak menurun kawannya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika ada sisa pakan itu, sisanya itu bisa langsung menggelinding ke bagian dekat lubang kepala kambing gitu ya. Kalau kepengalaman Bang Ji, kalau kita membuatnya datar ya, tinggi dari sini ya, dari sini ke depannya sama, itu yang sering terjadi itu nanti kadang pakan ini justru malah akan menumpuk di depan kawan ya, menumpuk di bagian sini kadang, atau kalau tidak jatuh ya. Jadi untuk meminimalisir pakan jatuh dan agar pakan ini tidak menumpuk di bagian depan, maka posisi yang bagian depan sini ya ke sana ya, maksudnya di depan sini kawan ya, bukan di depan lubang itu ya, di depan sininya itu harus lebih tinggi. Oke, ini dulu ya tempat pakan yang ideal untuk kandang tradisional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke, sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya kawan. Nah, oke, di kesempatan kali ini Bang J akan berbagi informasi ya, yaitu kandang yang bagus atau yang ideal untuk kambing breeding ya, terutama untuk luas ruang untuk kambing yang breeding kawan ya. Ini mohon maaf, di kandang Bang J ini ada 1 ekor yang di ruang ini ya, ada 1 ekor indukan ya, yang Bang J juga belum ngecek apakah ini bunting atau tidak ya, yang ada di ruangan kandang ini kawannya. Nah, ini perlu dipahami juga oleh peternak ya, terutama mungkin peternak tradisional seperti Bang J ya, yang harus benar-benar dipahami. Kenapa kita harus mengetahui tentang luas ideal untuk kambing breeding ya, untuk indukan terutama ya, karena nanti itu juga akan berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan dari cempe-cempe yang dilahirkan kawannya. Nah, untuk kandang Bang J ini ya, kalau untuk panjang ininya, panjang dari kanan kirinya ya, panjang kanan kirinya ini kurang lebih sekitar ada 2 meteran kawan ya. Tapi kalau depan belakangnya kurang lebih sekitar 1,30 meter ya. Nah, ini untuk 1 ruang kambing ya, untuk 1 ruang indukan. Ya, kenapa Bang J membuat 2 meter ya? Jadi antara sini ke sananya ini kurang lebih 2 meteran kan ya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika indukan ini sudah melahirkan ya, cempenya itu punya ruang yang lumayan luas ya, untuk sekedar mondar-mandir dari depan, belakang, atau dari kanan ke kiri kawannya. Yang kedua, karena dengan luasnya ruangan ini ya, juga akan mempengaruhi terhadap percepatan pertumbuhan dari cempe-cempe itu kawan. Kenapa kok begitu? Karena nanti si cempe itu akan mudah
untuk makan ya, makan dari lubang sini dari lubang yang kanan ke tengah ke kiri itu akan mudah, tidak berebut dengan indukannya. Beda misalkan kita membuat ruangnya sangat sempit, nanti si cempe itu juga akan kesulitan ya untuk makan ya, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan si cempe itu kawan ya. Nah, sekali lagi ini menurut pengalaman Bang J kawan ya. Jadi untuk ruang yang ideal atau kandang yang ideal untuk kambing breeding atau indukan itu di kandang Bang J ini sekitar kurang lebih 2 meter kawan ya. Kalau diukur lebih sedikit lah ya. Ya tentu sahabat juga bisa menyesuaikan dengan apa namanya kondisi lahan ya atau kondisi tanah yang sahabat miliki. Bisa juga dengan cara menggunakan sistem umbaran kawan ya. Sistem umbaran seperti di sini dulu, ini mohon maaf agak ini ya. Nah di sini Bang J ya dulu sempat ini karena memang lagi musim hujan jadi Bang J malas bersih-bersihnya ya. Jadi ini biasanya juga dijadikan kandang umbarannya. Tujuannya nanti agar si cempe-cempe itu apa namanya kayak olahraga gitu, lari-lari kawannya, dan bisa mempercepat pertumbuhan. Tapi kalau kita tidak punya untuk ruang umbaran, cukup dengan kandang indukannya itu agak diperluas kawan ya. Ya 2 meter lah ya. 2 meter atau mungkin kalau tidak ada lagi mungkin ya 1,60 meter lah mungkin ya. Jangan sampai 1 meter kawan, kalau 1 meter nanti kasihan cempenya ya. Tetapi sekali lagi kembali ke tempat sahabat semua dan pengalaman sahabat-sahabat semua. Oke, ini dulu ya kandang yang ideal untuk kambing.